Pastor membuat video ini dan dengan harapan video ini menjadi viral. Message yang saya mau sampaikan dalam kesempatan ini yaitu message yang mengingatkan setiap kita bahwa konten-konten yang kita suguhkan lewat aplikasi YouTube ini sangat-sangat mempengaruhi kepada setiap pemirsa. Channel YouTube Pastor Andy Simon TV ini hadir dengan tekad, keputusan, visi misi bagikan kabar baik saja, dan di dalamnya banyak kesaksian-kesaksian firman Tuhan dan mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan banyak yang terprovokasi dan mereka sembuh. Anda bisa cek di video pastor yang sebelumnya, komen-komen lewat doa kesembuhan, dan mereka disembuhkan. Mereka terprovokasi, artinya iman mereka terbakar. Bukankah ini baik? Tapi kurang oke kalau misalnya kita menayangkan sebuah hal yang membuat orang menjadi takut. Tapi itu rasanya kalau memang dia ada di profesi itu wajar-wajar saja. Misalnya kalau konten-konten naik isinya berita, kemungkinan orang pemilik konten itu adalah wartawan. Tetapi kalau konten-kontennya kita bisa lihat, ya untuk mengenal siapa diri kita sebetulnya gampang saja. Karena YouTube ini sekarang menjadi jendela dunia informasi ya. Maka kalau saudara-saudara mau melihat siapa diri Anda sebetulnya dan apa hobi Anda, bukalah beranda YouTube Anda sendiri, lalu cek. Kalau isinya sana tentang makanan, berarti Anda seorang kuliner. Kalau isinya di dalam sana hanya gamers melulu, ya berarti Anda hobi main games. Kalau isinya hanya drakor, drama Korea, berarti Anda pecinta drakor. Tapi kalau isinya pujian, penyembahan, worship, khotbah-khotbah dari Pastor Andy Simon TV, firman Tuhan yang membangkitkan semangat, berarti Anda memperhatikan makanan rohani Anda. Glory to God. Nah sebaliknya, kalau kita misalnya membuat konten, coba kita mundur, kita lihat histori kita. Kalau isi kita hanya sanggahan, kritikan, ya, protes, jangan-jangan kita memang seorang kritikus. Dan itu akan memprovokasi setiap pemirsa. Lihat aja kalau kontennya yang tampil A, pasti komennya itu, wah, bersyukur ya konten ini hadir membawa kesembuhan, membawa kesaksian. Coba cek komen-komen, bahkan nanti di komen ya, responnya dari channel ini di kolom komentar. Responnya, Pastor saya disembuhkan, Pastor terima kasih, saya sudah dilepaskan. Bahkan sebelum beberapa menit membuat video ini, ada kesaksian itu batu ginjal yang menghambat dan membuat sakit disembuhkan. Ada kesaksian yang di rumah sakit, dia berdoa bersama lewat voice, pasiennya sembuh, anaknya sembuh. Terprovokasi. Wah, jadi ini pesannya adalah pesan provokasi. Ya sebetulnya memang setiap konten yang kita buat tujuannya memprovokasi orang. Maka baik-baiklah memilih video konten, dan baik-baiklah juga pikirkan panjang-panjang waktu membuat sebuah konten. Karena kita ikut menghiasi wajah dunia. Puji Tuhan saudara-saudara. Di dalam firman Tuhan, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kecuali saudara tidak menerima Roh Kudus. Tapi saya percaya kok Tuhan Yesus tidak dusta. Orang percaya memiliki Roh Kudus, amin. Berarti saudara dan saya memiliki kuasa. Tampilkanlah, bukan hanya sekedar kita pintar bicara, tapi tampilkanlah kuasa Tuhan. Glory to God. Dunia butuh kuasa. Bahkan yang menyaksikan ini sekarang, ada begitu banyak orang yang membutuhkan kuasa kesembuhan, juga kuasa kasih. Apa itu kuasa kasih saudara? Begini,
ketika ada orang marah dengan Anda bisa mengampuni. Itu kuasa mengampuni, kuasa kasih. Bagaimana kita berkata mengajarkan kepada orang lain harus hidup sabar, harus hidup kasih, kalau kita sendiri baru disentil sedikit sudah menyangga, sudah marah, sudah tidak terima. Berjalanlah di dalam kuasa. Karena saudara-saudara, khusus dalam iman Kristennya, kita sudah menerima Roh Kudus. Katakan amin. Kita punya kuasa, katakan amin. Maka teladan hidup kita, kesaksian kita, isi konten kita, itu akan memprovokasi orang lain. Kalau teladan hidup kita baik, akan melahirkan orang-orang yang follower yang baik. Tapi kalau konten kita hanya sekedar menakut-nakutin, ya, informasi-informasi hoak, maka akan melahirkan pemirsa-pemirsa yang akhirnya, saya beri contoh gini, ketika kita setiap hari konsumsi tentang berita keracunan, baca koran tentang keracunan, lalu kita lihat televisi keracunan, nonton YouTube keracunan, pasti yang masuk di sini adalah was-was, jangan-jangan nanti saya juga keracunan. Apa yang kau lihat, apa yang kau baca, apa yang kau dengar, itu akan mempengaruhi memori dan otak kita. Maka kalau ada yang berkata bahwa doa-doa kesembuhan hanya sebuah perasaan, saya sedang memprovokasi orang yang sakit supaya mereka yakin bahwa Yesus tidak dusta. Apakah bahasa mereka di hipnotis, apakah bahasa mereka hanya diiming-iming, ya terserah. Tapi yang pasti kita harus tahu bahwa video yang pastor buat, dan sebetulnya semuanya itu untuk memprovokasi. Makanya misalnya pemerintah kita memiliki aspirasi, dia masuk ke berita televisi, masuk ke YouTube, itu kan supaya memprovokasi setiap pendengar untuk melakukan aspirasi pemerintah. Maka dalam video ini pastor mau sampaikan, karena kita bersyukur dan kita nggak bisa menyangkal media aplikasi YouTube ini menjadi jendela informasi, maka bukalah tayangan-tayangan yang membangun iman Anda, dan pilihlah konten-konten, karena setiap apa yang Anda lihat akan memprovokasi Anda. Bersyukur banget ya kalau kita melihat kesaksian-kesaksian banyak setelah nonton channel pastor YouTube Andi Simon TV, saya disembuhkan, saya dilepaskan, saya terberkati, teladan yang sangat luar biasa, harusnya begini. Itu akan memberikan damai sejahtera di mana mereka menonton, baik di mobil, di rumah, di kamar, damai sejahtera akan mengalir. Tapi coba kalau kita tidak perhatikan informasi yang kita sampaikan, rasa takut, rasa khawatir, maka di rumah-rumah akan ketakutan, kekhawatiran, akan atmosfer mempengaruhi. Apa yang kau lihat, apa yang kau pikirkan, apa yang kau dekat, mereka akan menjadi serupa. Bible berkata dalam surat Roma 12, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi harus berubah. Kalau dunia ini sedang berjalan menuju pada ketakutan, mari kita berjalan penuh pada kepastian, karena Injil Yesus Kristus adalah kepastian. Maka ketika engkau sakit hari ini, angkat tanganmu. Ada seorang perempuan yang sakit pendarahan, 12 tahun dia menderita setiap malam, tetapi sekalipun uangnya sudah habis, hartanya sudah habis, tetapi harapannya tidak habis. Dia terprovokasi dengan pribadi Yesus, dan dia punya keyakinan, emosi, energinya, dia tahu bahwa memang dia sudah gak punya apa-apa, tapi ketika berjumpa dengan pribadi Tuhan Yesus, dia terprovokasi, dia dapat sembuh. Dan apakah
emosinya, hasratnya, harapannya berjumpa Yesus dikecewakan? Tidak. Yesus sanggup menyembuhkan. Apakah Anda terprovokasi ketika mendengar pesan ini? Pastor sekali lagi memberi sebuah pesan ya, dengan harapan video ini jadi viral, supaya orang-orang hanya memilih konten-konten yang memang menjadi makanan rohani dia. Pastor, di gedung geraha, di rumah, di kendaraan, ada nggak informasi-informasi yang menakutkan? Tidak ada. Pastor, ada baca nggak berita-berita, novel-novel yang seram? Tidak ada. Karena saya tahu apa yang saya lihat, apa yang saya baca, itu akan mempengaruhi saya. Justru saya sedang belajar hari ini bagaimana exercise roh saya supaya semakin memiliki otot yang kuat. Dan kalau saya masukkan hal negatif, itu seperti memasukkan lemak-lemak rohani dalam otot yang sedang bertumbuh. Maka saudara-saudara, terima kasih saudara sudah menjadi subscriber dalam channel ini. Yang belum, nanti bisa subscribe ya. Dan Pastor berdoa deh supaya lewat tayangan ini, channel ini, video ini, siapapun Anda, damai sejahtera turun atas kediaman Anda. Kasih Tuhan yang sejati mengalir atas setiap rumah tangga Anda. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau saudara terberkati, silakan like, share, dan juga biarlah video ini betul-betul memberikan sebuah pesan. Pastor menyadari ini sangat sederhana dan tidak bermaksud untuk menyakiti ataupun juga memberikan provokasi negatif, tidak. Tapi yang saya mau ajarkan di sini bahwa dunia butuh kuasa. Jangan kita puas menjadi orang yang pintar ngomong saja, tapi biarlah karena Roh Kudus ada dalam hatimu dan hatiku, kita juga mau menyatakan kuasa Tuhan yang ajaib. Sudah, itu saja ya. Selamat aktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.